Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Rahmi Ismail dengan NIM 1923-1155 dari kelas pendidikan IPA C 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji independen sampel t-test sebagai pemenuhan tugas statistika pendidikan. Nah, untuk itu di sini saya telah membuat sebuah data dengan data sebanyak 20 orang dari hasil pretest dan posttest siswa. Nah, untuk kelas pretest saya beri ke kode kelas 1, untuk kelas posttest saya beri kode kelas yang kedua. Nah, di sini telah terlihat data yang nanti kita akan ujikan melalui uji independen sampel t-test. Nah, setelah data kita dapatkan tadi, kita pindahkan ke SPSS yang akan kita lakukan uji independen sampel t-testnya. Nah, pertama kita buka dulu variable view. Nah, pada variable view ini ada beberapa tabel yang kita isi hanya bagian name, lalu label, dan values-nya. Nah, untuk yang pertama name kita buat hasil. Nah, untuk yang kedua, kita buat kelas. Nah, selanjutnya kita mengisi label. Nah, untuk label, pada hasil kita buat hasil pretest dan posttest. Nah, untuk kelas, labelnya tetap kita beri kelas. Nah, selanjutnya values kita isi. Untuk yang hasil tidak usah kita beri values-nya, kita hanya mengisi values itu pada bagian kelas. Nah, untuk values yang pertama itu ada kelas 1, labelnya kelas pretest. Kita add. Nah, yang kedua itu kita beri label kelas posttest. Kita add. Nah, setelah selesai baru oke. Nah, setelah kita mengisi bagian variable view, nah kita lanjut ke data view. Nah, pada data view ini kita akan memindahkan data yang telah kita buat di Excel tadi. Nah, kita copy dulu bagian data yang kelas pretest. Nah, lalu kita copy di bagian hasil. Selanjutnya kita kopikan yang data bagian kelas posttest. Kita kopikan data yang pretest di bawah data posttest tadi. Nah, terlihat di sini telah terisi bagian hasil dari pretest dan posttestnya. Selanjutnya kita akan mengisi pada bagian kelas. Nah, kita copy dulu dari Excel tadi.
Nah, selanjutnya kita copy bagian kelas pretest terlebih dahulu. Lalu kita kopikan ke bagian kelas. Nah, selanjutnya kita kopikan bagian kelas untuk kelas post-test. Ini untuk kelas bagian post-test. Nah, juga kopikan di bawah kelas pretest yang tadi. Nah, terlihat di sini semua data telah terisi, hasil dan kelasnya sudah terisi. Di mana di sini ada hasil dari pretest dan post-test. Nah, bagian kelas ini adalah bisa dibilang sebagai label dari kelas pretest untuk yang kelas 1 dan kelas 2 itu untuk label kelas post-test. Nah, langkah selanjutnya kita sudah bisa melakukan uji sampel t-testnya. Nah, langkah pertama kita buka dulu analyze. Nah, setelah itu kita pilih bagian compare means. Nah, di sini terdapat 6 bagian. Nah, karena kita akan hanya menguji independent sample t-test, maka ini yang akan kita pilih. Nah, setelah muncul kotak dialog seperti ini, di sini ada kotak pemindahan variabel. Nah, untuk kotak yang pertama kita masukkan yang hasil pretest dan posttest. Nah, yang untuk kelas kita masukkan ke kotak yang grouping variabel. Sebelum kita okekan, kita define grup dulu. Nah, untuk grup 1 itu ada tadi kodenya 1 dan grup 2 continue, lalu oke. Nah, baiklah di sini telah terlihat hasil dari uji independence. Baiklah, terlihat di sini hasil dari uji independent sample t-test yang kita lakukan tadi. Nah, terlihat di sini ada 2 hasil, ada grup statistik dan independent sample t-test. Nah, di sini ada didapatkan nilai signifikansinya, di mana nilai signifikansinya itu 0,000. Nah, karena nilai signifikansinya 0,000, berarti terlihat bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest dari kedua kelas ini. Untuk itu, maka hasil uji independent sample t-test ini dapat dikatakan signifikan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.